Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Kita bersyukur di hari ini karena Tuhan karuniakan kita lagi nafas hidup untuk kita boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas di pagi hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama-nama Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur karena Tuhan karuniakan kami lagi hari yang baru untuk kami melakukan aktivitas pekerjaan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca firman Allah dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Demikian, rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara umum. Namun pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak." Setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Namun ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul-rasul itu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25 menceritakan tentang suatu peristiwa
di mana ketika rasul-rasul mengabarkan Injil di Yerusalem, setelah mereka mulai mengabarkan Injil di Yerusalem, imam kepala dan pengikut-pengikutnya dari kelompok orang Saduki iri hati dan menangkap rasul-rasul itu, menjebloskan mereka ke dalam penjara. Namun saudara-saudara, di dalam ayat 19 pembacaan kita tadi, namun pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penjara yang terkunci dan dijaga oleh pasukan yang ditugaskan untuk menjaga penjara itu, yang menahan rasul-rasul Yesus Kristus, tiba-tiba kosong. Pada pagi-pagi ketika Mahkamah Agama sudah berkumpul, yang diperintahkan oleh imam besar untuk mengumpulkan tua-tua yang termasuk di dalam Mahkamah Agama Yahudi untuk menyidang rasul-rasul. Mereka menyuruh orang untuk membawa rasul-rasul itu dihadapkan kepada sidang Mahkamah Agama. Tetapi ketika mereka menjemput rasul-rasul itu di dalam penjara, dalam ayat 22, namun ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu, tetapi setelah kami membukanya tidak seorang pun kami temukan di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penjara sudah digembok, sudah dikunci dan dijaga oleh pengawal-pengawal yang ditugaskan untuk menjaga mereka dengan ketat. Namun ketika pejabat-pejabat Mahkamah Agama itu datang untuk menjemput rasul-rasul itu, kosong. Penjaranya kosong. Tidak ada satu rasul pun yang ada di dalamnya. Karena apa? Mujizat terjadi. Ketika mereka dijebloskan ke penjara pada malam hari, seorang malaikat membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa rasul-rasul itu keluar. Dan malaikat itu berkata, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru itu kepada orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan bekerja melalui malaikatnya, maka sekalipun pintu-pintu penjara itu terkunci dan dijaga ketat oleh pengawal-pengawal, namun rasul-rasul itu bisa dikeluarkan tanpa diketahui oleh seorang pengawal pun. Malaikat-malaikat Tuhan itu bisa membuka pintu penjara tanpa diketahui oleh siapapun. Itulah mujizat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau orang baik, kalau orang benar, rasul-rasul ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, maka mereka melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu amanat agung Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Itu perintah juga bagi kita semua orang yang percaya untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan selalu menyertai umatnya. Tuhan menyertai rasul-rasul, membebaskan mereka dari penjara untuk terus memberitakan Injil. Mujizat terjadi dengan rasul-rasul yang bisa keluar dari penjara tanpa diketahui oleh pengawal-pengawal, dan mujizat tetap terus terjadi sampai hari ini. Dan mujizat akan terus kita alami sebagai orang yang percaya, yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mujizat pasti terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberat apapun pergumulan kita, seperti rasul-rasul yang dipenjara, tetapi kalau Tuhan bertindak, kalau Tuhan turun tangan melalui malaikatnya, maka mereka bisa keluar penjara tanpa diketahui orang lain. Itu mujizat Tuhan. Bagi kita juga, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, kita melibatkan Tuhan, maka Dia mengutus malaikat untuk menolong kita, memberikan kepada kita jalan keluar untuk lepas dari pergumulan yang kita hadapi, untuk terbebas dari masalah yang kita hadapi. Percayalah, kuasa Tuhan bekerja di dalam diri orang yang percaya kepadanya. Mujizat masih ada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang lagi bersyukur karena hari ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan sertai kami dan Tuhan berkati kami sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.